mendengarkan podcast ini. Saudara, betapa tidak mudah menghayati pemerintahan Allah di dalam hidup. Betapa tidak mudah menghayati keberadaan Allah dalam hidup. Bahwa kita hidup di semesta di mana ada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Sang Khalik, Sang Pencipta yang aktif memerintah. Sang Pencipta yang maha hadir. Tidak ada waktu di mana Allah tidak hadir, selalu hadir. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir, dimanapun Dia hadir. Tetapi saudaraku, tidak mudah untuk menghayati keberadaan Tuhan ini. Tidak mudah. Saudara yang tiap minggu ke gereja, pertengahan minggu ke gereja, belajar Alkitab, atau juga bisa doa pagi, menghayati kehadiran Tuhan, itu juga sudah tidak mudah, saudara. Seseorang tercengkerami oleh kehadiran Tuhan hanya pada waktu tertentu, misalnya di gereja. Di gereja 1,5 jam sampai 2 jam pun tidak sepanjang waktu itu sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan. Apalagi pada waktu ada di luar gereja, di luar ruang doa, betapa rasanya tipis kehadiran Tuhan itu. Nah, kalau saudara yang rajin ke gereja, yang mau berurusan atau berperkara dengan Tuhan, masih merasakan betapa tipisnya kehadiran Tuhan itu, apalagi mereka yang tidak pernah ke gereja seminggu sekali, atau kadang-kadang saudara sekalian sebulan sekali, betapa lebih tipisnya, saudara. Tipis tebalnya kehadiran Tuhan itu, saudara, bukan tergantung Tuhan loh, tergantung manusia loh, saudara. Sebab ketebalan hadirat Tuhan, atau saya boleh menggunakan kalimat lain, kabut kemuliaan Allah, kabut kemuliaan Tuhan itu pekat. Tadi saya gunakan kata tebal atau tipis, tergantung individu. Tergantung individu. Tergantung masing-masing kita. Nah, masalahnya kan banyak orang sudah punya mental block ya. Kalau sudah berkata bahwa pendeta itu VIP-nya Tuhan, bisa merasakan kehadiran Tuhan, orang pilihan, sedangkan yang lain bukan. Nah, ini juga masalahnya. Kalau saudara sudah kecil hati, sudah tawar hati, sudah. Jadi tebal tipisnya kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang itu tergantung orang itu, bukan tergantung Tuhan. Tergantung orang tersebut, bukan tergantung Tuhan. Sebab Tuhan, saudaraku, itu memberikan dirinya tanpa batas. Tanpa batas. Rohnya ada di mana-mana. Tidak ada tempat tidak dikunjungi, tidak ada tempat tidak dihadiri oleh Allah. Tapi seberapa, saudaraku sekalian, kuatnya kehadiran Tuhan, tebalnya kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang, tergantung orang itu. Saya juga kadang-kadang masih merasa neglect, mengabaikan kehadiran Tuhan itu. Apalagi kalau sudah sibuk, atau mengingini hal tertentu, punya satu keinginan, itu jadi tipis, saudara. Jadi tipis. Makanya kalau orang menstimulasi pikiran, perasaannya, hidupnya ya, setiap hari bertemu Tuhan, itu kabut ketebalan hadirat Tuhan akan lebih, saudaraku. Ya, pagi hari bangun menyembah, ada waktu untuk ketemu Tuhan, ya. Dirasakan atau tidak dirasakan. Tolong saudara belajar tidak berjalan dengan perasaan, ya. Perasaan kita itu ups and down. Perasaan kita itu bisa sangat situasional. Perasaan kita ini bisa tidak stabil. Tetapi harus mengembangkan iman. Mengembangkan iman. Iman dalam konteks ini percaya, ya. Kenapa kalau di gereja lebih mantap ya berdoa? Karena
secara psikologi, secara kejiwaan, kita sudah terpola bahwa Tuhan hadir di gereja, tapi tidak hadir di ruang parkir. Tuhan hadir di gereja, tapi dia tidak ada di restoran di mana saya mau makan malam ini. Ya, ini salah. Harus iman. Tuhan hadir di mana-mana, dan jiwa kita harus dicengkeram dengan penghayatan itu. Ya, saya masih bicara soal kedaulatan Allah. Bagaimana Anda bisa memahami kedaulatan Allah kalau kehadirannya saja Anda tidak hayati? Ini penting. Makanya saya bicara dulu soal kehadiran Tuhan. Kedaulatan Allah tidak bisa diterima, dihargai, dijunjung tinggi kalau kehadirannya saja tidak dihayati. Oleh sebab itu kalau saudara melihat ini soal kedaulatan Allah kok bersambung melulu nggak habis-habis. Iya, saudara. Nah, saya berharap, tentu sangat berharap dengan penjelasan saya ini kita akan mengembangkan penghayatan kita akan kehadiran Tuhan. Pasti saudara, orang yang menghayati kehadiran Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak menghayati kehadiran Tuhan. Seorang yang membawa ketebalan tinggi hadirat Tuhan dalam hidupnya dengan orang itu beda, sangat beda. Baik secara natural, secara logika, secara performance, lain. Secara performance, sikap orang, takutnya akan Tuhan, hati-hatinya bicara, hati-hatinya bersikap, itu secara performance. Secara adikodrati juga beda. Kenapa kalau dekat orang ini kok saya ada gentar ya? Itu secara adikodrati. Kalau orang berdiri di mimbar, itu kalau membawa hadirat Tuhan itu beda dengan tidak. Nggak usah dia berdiri, waktu jalan saja orang sudah berasa ada sesuatu di bawah orang ini. Makanya setan pun takut. Anda jalan, setan pun takut kalau Anda membawa hadirat Tuhan yang tebal. Tuhan di mana-mana Pak. Iya betul, tapi ketebalan hadirat Tuhan berbeda. Tetap berbeda, ya. Nah, jangan kita biasakan perasaan. Nah, ini orang karismatik ini terutama suka menggunakan emosi perasaannya untuk menjadi ukuran Tuhan hadir atau tidak. Kalau kebaktiannya pakai nangis-nangis, jumpalitan, waduh urapannya dahsyat. Tapi kalau tidak, nggak ada urapan atau adem-adem, nggak boleh begitu. Kalau saudara di rumah berdoa ya, terus rasanya nggak ada apa-apa, jangan Anda merasa, wah lagi lemah hadirat Tuhan, strumnya kecil. Tuhan punya strum itu tidak terbatas. Dan Anda harus belajar tidak dengan perasaan, tapi dengan iman. Berdoa, tidak terasa apa-apa. Jangan merasa, waduh nggak ada apa-apanya. Nggak boleh. Tetap biasa saja. Kalau nanti rasa lain, waduh hadirat Allah, jangan berkata, wah tadi doanya hadirat Allah. Kadang-kadang harus jujur, emosi kita bermain di situ. Kalau misalnya kita punya masalah, jadi begini saudara, pada waktu punya masalah kan diledakkan perasaannya. Hadirat Tuhan rasanya datang lebih kuat. Itu pakai perasaan. Dan itu sebenarnya membuat kita dualisme. Kalau di gereja ada Allah hadir, pemerintahan Allah, tapi begitu di ruang parkir Tuhan sudah nggak ada di sini. Itu bahaya. Kalau di sini kita sama orang baik-baik, silakan duluan, mari. Begitu di ruang parkir, rebutan parkir, karena di sana nggak ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Jangan biasakan dengan perasaan. Nah, orang karismatik itu ada satu lagi yang saya harus ingatkan, yaitu kejiwaan. Jadi kalau misalnya haleluya, haleluya, itu terus jiwanya diciptakan. Jadi ada semacam ini. Kalau ini di gereja, ini di rumah. Di rumah begini gelombangnya. Tapi kalau ada orang gelombangnya begini. Karena di sini masih ada unsur show-nya ada. Unsur show-nya ada. Hendaknya waktu kita berdoa di sini itu harus sesuai dengan atmosfer yang ada. Atmosfer yang ada dalam jiwa kita. Misalnya begini, ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga ini. Tuhan tolong dalam seluruh persoalannya. Kalau atmosfernya begitu, begitulah. Kalau atmosfer yang lain, Tuhan sungguh kami mohon anugerah, tolong. Atmosfer yang lain. Pokoknya sesuai dengan atmosfer jiwa. Kan Roh Kudus menolong kita berdoa. Atau roh itu menolong kita berdoa.
sesuai dengan atmosfer yang ada pada waktu itu, saudaraku. Nah, kalau orang-orang karismatik itu sering punya frekuensi yang sama. Pada waktu berdoa, frekuensinya sama. Begini, saudara. Ini misalnya kalau berdoa ya, itu langsung dibuat begini frekuensinya. Di mana-mana selalu begini. Jadi iramanya ini diprogram begini, di mana-mana. Doa mau makan aja deh. Oh Tuhan, terima kasih itu anugerahmu. Ya kalau memang pada waktu itu iramanya mau begitu nggak apa-apa. Kan kadang-kadang iramanya nggak begini, ya. Ada begini, ada begini, ada begini. Ya sesuai dengan apa yang ada. Memang pada waktu kita punya persoalan cenderung itu gelombangnya itu lebih tinggi, lebih meledak. Ya, lebih meledak emosinya, ya. Kalau ada masalah gitu. Jadi kalau masalahnya kecil itu ledakannya pelan begini, atau kalau nggak ada masalah ya datar saja. Ya. Tuhan, aku datang padamu, terpujilah namamu Tuhan. Tapi kalau ada masalah lebih besar, oh Tuhan, aku datang padamu. Kayak gitu. Makanya saya mengajarkan kepada WLBL atau hamba-hamba Tuhan, coba belajar sesuai dengan irama yang ada pada waktu itu. Kalau lagi doanya maunya Bapa di surga, terima kasih, ya udah begitu. Nah, yang paling berasa waktu perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus tidak selalu saya nangis. Sesekali sampai tidak bisa ngomong, nangis sesenggukan. Sesekali biasa saja. Tapi ada gereja-gereja kalau perjamuan kudus, waduh. Pokoknya kalau perjamuan mesti darahmu mesti kok mesti begitu. Kalau darahmu ya Tuhan, mesti darahmu ya bilur gitu loh. Itu kan beberapa gereja karismatik juga begitu ya dulu, tapi sekarang mungkin udah kurang, tapi masih lah ya, yang kalau doa mesti mulai dengan Intinya saya ngomong ini adalah jangan kita berjalan dengan perasaan. Atmosfer yang ada itu dirasakan, ya. Rasakan. Oleh sebab itu gini, saudara. Saya sangat memahami dan mengerti kondisi iman saya pada waktu-waktu itu. Saya sangat mengerti. Wah, saya lagi kurang melekat ini. Saya bisa sangat mengerti. Beda, saudara. Waktu kita melekat dengan Tuhan dan tidak itu, nada kita itu beda. Tapi kalau mesti diprogram sama, waduh, kita jadi munafik, saudara. Jadi munafik kita, ya. Jadi kehadiran Tuhan dimanapun ada, tebal tipisnya tergantung kita. Bagaimana kita menghayati. Nah, perlu saudara ketahui bahwa untuk menghayati ketebalan itu, kalau saya boleh kasih gambar begini, saudara, atau kalau boleh pakai gambaran begini. Makin tinggi gitu ya saudaraku ya, makin tinggi gitu ya. Nanti akan makin tinggi terus gitu. Ketebalan itu. Ketebalan hadirat Tuhan itu makin hari makin tinggi. Sehingga begini saudara, di tengah bahaya kita tetap tenang karena Allah ada di sini. Di tengah gelap malam Allah ada di sini. Ketika kita di pembaringan terakhir, Tuhan ada di situ. Nah, ini nggak bisa diciptakan dalam satu hari. Nggak bisa, ayo harus menghayati itu. Keakraban dengan Tuhan. Nah, masalahnya begini saudara, ini masalahnya ya. Tuhan itu seperti jual mahal, seperti. Jadi nggak gampangan atau nggak murahan gitu. Artinya, tidak gampangan, tidak murahan itu, kalau kita doa puasa langsung Tuhan, banyak. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita sering buat. Saya bicara ini dari pengalaman hidup masa lalu saya. Doa puasa, terus rasanya Tuhan jadi dekat. Padahal kita punya perasaan sendiri. Tapi nanti kita mau doa puasa, mau nggak doa puasa, terus stabil, ketebalan Tuhan itu stabil. Makin hari makin kuat. Sampai di ujung maut, Allah ada di situ. Waktu saya muda dengan sekarang beda. Beda soal begini misalnya. Ini ada kebutuhan gereja sekian besar. Sekian miliar, aduh besar banget ya. Kalau dulu takut, sekarang saya nggak takut. Aku punya Allah yang membelah laut Kolsom. Dia hidup, dia menyertaiku.
Kalau dia mau bikin aku malu, biarlah kehendaknya yang jadi. Nah, dulu saya nggak punya keberanian seberani ini. Walaupun waktu itu saya udah ngomong juga, ini pekerjaan Tuhan, terserah Tuhan mau bikin apa, betul. Tapi waktu itu saya masih ada gentar-gentarnya. Sekarang sudah kurang atau hampir tidak ada. Berasa sudah. Dimanapun kita berada, di tengah bahaya, di tengah gelap malam, naik pesawat ada masalah, hati kita lebih teduh. Ia ada di sini. Nah, itu kadang-kadang tuh seperti kecil gitu naiknya. Nambahnya tuh seperti kecil. Nah, masalahnya tadi saya katakan Tuhan seperti jual mahal. Tuhan seperti kadang-kadang bersembunyi. Kita sudah ngotot mencari Tuhan. Kok Tuhan rasanya tidak hadir? Nah, itu pengalaman itu Anda mesti alami. Anda berdoa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kok tidak punya pengalaman apa-apa? Nah, pada waktu itu Anda tidak boleh berhenti mencari Tuhan. Terus mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak murahan. Nah, kalau saudara sering mendengar orang yang dikit-dikit berkata begini, saudara. Allah berbicara kepada saya. Ada pesan dari Tuhan. Saya makin tidak percaya orang-orang seperti itu. Dulu saya agak percaya. Sekarang saya makin tidak percaya. Bukan saya makin kurang percaya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak murahan. Itu belum lagi dengan fakta begini, saudara. Kalau orang belajar firman Tuhan, dia tidak perlu berkata begini loh. Tuhan berpesan, tidak perlu. Dia tahu kehendak Tuhan itu begini. Kehendak Tuhan itu begitu. Tidak perlu pakai harus Tuhan bicara begini begitu. Dia sudah menyatu dengan Tuhan. Pikirannya menjadi pikiranku. Cara berpikirnya menjadi cara berpikirku. Pasti Tuhan maunya begini. Bukan begitu. Walaupun tidak ada penglihatan atau mimpi, dia berjalan dengan Tuhan setiap saat. Dan memang rohnya di dalam diri kita. Nggak usah dengar, oh Tuhan berbicara pada saya, ada pesan Tuhan. Nah, orang kalau pikirannya bersih, dia mengerti kebenaran, dia cerdas, dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhan maunya apa. Tuhan maunya apa. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Anda melihat orang-orang ya, yang dikit-dikit berkata, Tuhan berbicara, ada pesan Tuhan. Lalu pesan-pesan itu murahan gitu. Bukan Tuhan yang cerdas. Nanggap? Tidak semua bohong. Pada umumnya lebih banyak bohongnya. Nah, kehadiran Tuhan menjadi lebih tebal, lebih kuat. Itu selain kita memiliki pengalaman menstimulit yang tadi saya katakan, menstimulasi pada pagi hari kita berdoa. Terus kita berdoa, juga pengertian akan kebenaran bertambah. Tidak mungkin ini nggak ditambahkan. Kalau hanya doa, Anda jadi mistisisme, mistik. Tetapi kalau pikiran, belajar Alkitab, kami nggak ketemu dengan Tuhan, jadi rasionalisme. Jadi harus seimbang antara hati dan pikiran, baru terbang. Kalau ini doang, gini. Kalau ini doang, begini. Kalau begini terbang. Walaupun kita terus belajar firman dengan logika, tetapi pengalaman adikodrati harus dikembangkan. Yaitu pengalaman di mana orang bertemu langsung dengan Tuhan. Tidak keliru kalau suatu hari saudara meninggalkan kesibukan, pergi keluar kota, hanya khusus ketemu Tuhan. Tidak macam-macam berdoa, baca Alkitab, mengaji di khotbah, tidur lagi, dia bangun lagi, doa lagi. Ada waktu-waktu seperti itu. Kalau Anda tidak punya waktu khusus untuk demikian, buatlah retreat itu di rumah. Anda membuat retreat di rumah. Retreat di rumah. Ada waktu untuk retreat. Menarik diri maksudnya. Harus ada waktu menarik diri. Pengalaman adikodrati ini harus dikembangkan. Saya menganjurkan Anda mesti punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Sampai saudara nanti bisa membedakan mimpi dari Tuhan atau mimpi itu lahir atau muncul dari bawah sadar kita yang kita tangkap dari mata atau telinga setiap hari. Atau pesan Tuhan. Anda akan cerdas. Anda mendengar orang berkata, oh saya dapat mimpi dari Tuhan. Anda dengar, jebret, Anda langsung berkata, bukan dari Tuhan. Itu kepekaan-kepekaan itu. Begitu Anda masuk ruangan gereja, Anda tahu, gereja ini urapanya tipis. Gereja ini kok gak enak. Kita baru dengar puji-pujian dari luar saja, gak usah masuk, udah berasa. Ini bagus suasananya. Hadirat Allah mengalirnya kuat. Kuatnya bukan karena Allah semata, karena manusianya membawa hadirat Tuhan. Makanya Anda bisa melihat roh jahat bisa takut, orang bisa nggak takut. Saya sudah berapa kali pengalaman lihat begitu. Roh jahat masuk, lalu setannya
ada pelayan jemaat bikin ngomong. Tapi ada yang beda, pengurapannya hadirat Allah kuat, langsung ditakut. Anda masih bersama saya? Bawalah terus hadirat Tuhan. Nah, dengan kita menghayati kehadiran Tuhan, maka kita menerima kedaulatannya. Kita melihat Keluaran 7 ayat 1. Jadi saudara, bicara soal kedaulatan Allah, bukan hanya bicara mengenai pemahaman doktrinal, tetapi juga pemahaman yang bersifat praktis. Hayati kehadiran Tuhan. Tadi saya ngomong belum kelepas. Jadi begitu Anda keluar ruangan ini, terus suarakan di jiwamu, Tuhan di sini. Tuhan besertaku. Ya. Sementara Anda pulang, Tuhan besertaku. Sementara di kamar, Tuhan ada di sini. Ini akan sangat menolong saudara dalam kesulitan atau ketika Anda di masa kepicikan mau berbuat salah. Anda akan banyak tertolong oleh itu. Sama ya, waktu kita berdoa atau menyembah Tuhan, penghayatan Allah hadir itu beda, saudaraku. Beda. Harus tiap hari punya ketertenggelaman di hadirat Tuhan. Tenggelam. Sekarang kita melihat, saudara sekalian, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Aku menjadikan kamu Elohim. Aku mengangkat engkau jadi Elohim, jadi Allah. Terus? Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, saya cuma mau menekankan satu hal di sini, saudaraku. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dari kisah keluarnya bangsa Israel ini, kita menemukan definisi Allah. Apa Allah itu? Sudah tahu kan? Tahun-tahun belakangan ini orang sibuk membicarakan mengenai Allah kan? Sekarang bukan soal sebutan Allah loh. Allah itu apa? You ngerti nggak? Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Oke, saudaraku. Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan yang berdaulat secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak, lebih dari segala kepentingan. Saya ulangi, Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan yang memerintah dalam kedaulatan secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak, lebih dari segala kepentingan. Kalau konsep Tuhannya sudah beda, jangan dialog, nanti kita berkelahi. Kalau konsep Allah sudah beda, kita nggak akan ketemu. Nah, kalau bicara mengenai Allah itu kan harus memahami apa sih Allah itu. Betapa bersyukurnya loh kita sampai berpikir demikian. Jujur ngomong ya, banyak buku-buku di dalam dogmatika, buku-buku dogmatika tidak memberikan definisi Allah secara tepat. Kalau bicara mengenai Allah, itu tidak menunjukkan definisinya. Seringkali disebut sifat-sifatnya, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa, dan lain sebagainya. Sekarang definisi Allah itu sendiri apa? Nah, di sini yang penting saya beri saudara satu definisi. Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan yang memerintah dalam kedaulatan secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak, lebih dari segala kepentingan. Kalau Musa dijadikan Elohim oleh Yahweh, dijadikan Elohim bagi Firaun, artinya bahwa Musa dijadikan sebagai yang memiliki kuasa bertindak untuk melakukan suatu kehendak atau rencana yang tidak bisa dicegah, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh dibatalkan. Firaun harus tunduk atau akan terkena tulah atau hukum, sampai harus tunduk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Jadi kalau Musa lewat Harun, selalu ada eksekutor, juru bicaranya, berkata, nanti kamu lihat air Nil jadi darah. Itu
Wewenang itu diberikan kepada Musa, yang melaksanakan Harun. Nah, di dalam Allah Tritunggal juga begitu, ada Allah Bapa, ada yang melaksanakan Allah Anak. Nah, itu kan penjelasan jadi panjang, saudara. Tapi yang inti begini, kalau kita mengakui yang menciptakan langit dan bumi sebagai Allah, kita menerima dia sebagai pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan, yang pemerintahannya absolut, di mana kehendaknya harus dituruti dan dilaksanakan secara mutlak, lebih dari segala kepentingan. Kalau kita mengakui Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sebagai Allah, kita mengakui bahwa dia pribadi yang berlaku sebagai majikan atau kepala pemerintahan, yang pemerintahannya diselenggarakan secara absolut, di mana umat harus menuruti kehendaknya, menuruti keinginannya lebih dari kepentingan pribadi. Anda bisa melihat kalau orang menjadikan Tuhan, maksud saya, yang menciptakan langit dan bumi sebagai Allah, cuman mau disembah-sembah. Terpujilah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, haleluya Allah Maha Besar. Lalu, tolonglah aku, lindungi aku, berkati aku, bawa aku ke surga. Orang percaya tidak begitu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, majikanku, kepala pemerintahan, dan engkau memerintah secara absolut, dan kehendakmu kuturuti, keinginanmu kuturuti lebih dari segala kepentinganku. Itu baru benar. Itu baru benar. Kalau dia berkata terpujilah namamu ya Tuhan, haleluya Allah Maha Besar, itu ungkapan otomatis dalam jiwa kita untuk mengakui supremasi atau keunggulannya. Tidak ada udang di balik rempeyek. Bukan itu. Nah, lalu berikutnya, kehendaknya dilakukan dengan absolut. Kehendaknya itu tidak bisa diwakili dengan hukum atau peraturan. Kehendaknya itu harus dipahami dengan kecerdasan, sehingga kita mengerti kehendaknya, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengerti apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Makanya kehadiran Allah harus dihayati. Ketebalan hadiratnya harus dihayati. Dan makin tebal. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyebut dia yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah kita, kita kehilangan seluruh kedaulatan. Kita mengakui Allah sebagai Allah yang berdaulat. Saudara pasti dong pernah nonton film-film silat, ya, film-film yang ada kerajaan, ada rajanya, betul? Lihat itu hamba-hamba itu, budak-budak punggawa-punggawanya itu, benar-benar tidak memiliki kedaulatan sama sekali loh. Benar-benar loh. Dia mengakui kedaulatan kaisarnya, melakukan apa yang diingini oleh kaisarnya tanpa batas. Tanpa batas. Bisa begitu loh untuk manusia. Kenapa untuk Allah tidak? Kenapa untuk Allah tidak? Masalahnya tadi saya sudah katakan, Allah itu seperti tidak ada. Kalau bagi yang rajin saya tipis, apalagi bagi mereka yang tidak pernah ke gereja atau gerejanya sekali-kali, Allah seperti tidak ada. Suka-sukaku. Sebenarnya dia tidak mengakui kedaulatan Allah. Bayangkan kalau Anda punya rumah, ada tamu yang masak sendiri, ngambil minum suka-suka, marah, betul nggak? Ini dunia milik Tuhan, bukan milik kita. Harta kita yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Ini harta orang lain. Nah, menghayati ini bagaimana? Jauh banget loh saudaraku. Kadang-kadang perpuluhan aja dipersoalkan. Kita udah nggak mempersoalkan itu. Karena nggak mempersoalkan, lalu bilang, kalau begitu kita nggak perlu kasih perpuluhan. Tuh kacau nggak deh? Perpuluhan aja kagak, bagaimana seluruh hidup kamu? Saya bukan suruh Anda kasih perpuluhan loh, bukan loh. Maksud saya adalah, kan orang mesti menyisihkan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Ini kan perlu, ini lokasi ini komersial, bayarnya mahal. Dan Anda duduk di sini, Anda mesti punya dong pengertian bahwa aku ada di sini, ada kontribusi. Nggak masalah sih, saya nggak masalah, kita bisa bayar sih. Tapi Anda jangan berkata, oh Pak Eras nggak suruh kita perpuluhan. Nggak usah kasih apa-apa. Kalau you lagi susah, lagi nggak punya apa-apa, ongkos pulang pun saya ongkosin, percaya deh.
Tapi kalau Anda diberkati, Anda tidak diberkati Tuhan, lalu Anda tidak mengembalikan milik untuk pekerjaan Tuhan, dan Anda tahu bahwa gereja ini gereja yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran supaya orang dibawa ke surga, Anda berani membela mestinya. Tapi kalau nggak pun nggak masalah, nggak problem. Orang suka-suka punya duit mikir aku beli apa, gak punya duit mikir aku mau kemana. Bukan nggak boleh, semua harus dalam kontrol Tuhan, karena Anda hidup dalam kedaulatan Tuhan. Mulutmu milik Tuhan, tangan milik Tuhan, matamu milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Dan satu kalimat yang saya mau tunjukkan kepada saudara, yang itu penting sekali saudaraku. Kalau Tuhan menebus kita, Tuhan memilih kita, kalau kita milik Tuhan, pasti kita ini dimiliki Tuhan. Apa yang kira-kira pertama Tuhan bidik? Pikiran kita. Ini yang pertama dibidik oleh Tuhan. Oleh sebab itu gereja ini terus mengajarkan kebenaran supaya ini bisa diubah. Karena yang dipikirkan manusia itu dari iblis. Kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Iblis harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maksudnya yang dipikirkan Allah adalah cara berpikir, sistematika berpikir, understandingnya, froneonya. Saya yang ngomong ini aja kadang-kadang juga masih luntas. Nggak gampang menekukkan diri. Froneonya. Nah, kalau orang sudah tidak menghayati kehadiran Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak ada, lalu orang merasa di daerah tidak bertuan, suka-suka dia. Anda tahu nggak, orang tua saja kalau punya anak bolak-balik nggak jelas pulang jam berapa, marah nggak? Kamu kayak anak kos saja punya peraturan loh, ibu kos. Pulang jam 11, kalau lewat itu memberitahu. Supaya yang di rumah bawa kunci, siap-siap. Kasihan yang menjaga rumah, mesti bukain. Kalau zaman dulu kan kos nggak kayak sekarang ini. Dulu zaman saya rasanya kos itu cuma 5 orang, 6 orang gitu. Sekarang sengaja dagang kos. Kalau dulu kan 4 orang, 5 orang di rumah-rumah. Dan kalau kita pulang pun ada tata keramanya. Ngajak orang pun tidak boleh di kamar, harus di ruang tamu. Kalau ruang tamu kita nggak enak, kita ada di samping rumah ibu kos. Kalau ibu kos bilang masuk, bawa masuk, tapi kita nggak enak, pinggir aja, gitu loh. Atau dibawa ke warung sebelah, gitu loh saudara. Nggak bisa ngekos lalu masuk kamar ibu kos, malah tidur bapak kosnya, gimana coba? Betapa hebatnya kalau kita mengembangkan penghayatan kita kan kehadiran Allah. 1. 2. Mengembangkan cara berpikir Tuhan. Amin. 3. Tunduk kepada kedaulatannya. Apa yang Tuhan ingin kita harus lakukan dari segala hal. Bukan hanya melakukan hukum, tetapi melakukan kehendaknya. Apa yang dia ingini untuk kita lakukan dalam segala hal. Orang-orang seperti ini, orang yang hidup dalam kedaulatan Allah, you percaya nggak? Dimanapun tidak melukai siapapun. Kecuali orang lain bengkok hatinya, itu lain. Dimanapun dia akan jadi berkat. Sebab Tuhan itu menghendaki hidup kita memberkati orang lain kok. Bukan tuh yang enggak. Sekarang ini saya tadi bicara apa? Menghayati kehadiran Tuhan saja tipis. Ya saudara, Anda bisa ngerti dong kalau ada orang tua, anak-anak ya pada umumnya ya, tapi nggak semua. Kalau orang tua ada beda dengan orang tua nggak ada kan? Orang tua kalau nggak ada bawa teman, wah udah nggak karu-karuan. Kalau orang tua biar di kamar. Betul nggak? Kalau ada Tuhan, ada Tuhan di sini. Makanya nanti ibu-ibu perhatikan kalau suami lagi marah. Kenapa? Ada Tuhan di sini. Ya, nanti istri ingetin suaminya waktu di jalan mau marah sama orang. Iya kamu, bapak main, gua hajar. Ada apa? Ada ini. Emangnya apa? Ada. Siapa? Tuhan. Ya udah nggak jadi. Tapi biasanya kan nggak begitu. Ada Tuhan. Nggak kedengeran suaranya. Nggak lihat gua. Raketo. Itu tuh. Makanya menghayati kehadiran Tuhan itu dulu dikembangkan. Logikanya gini. Contohnya ya, orang Pentakosta yang wah Tuhan ada di sini. Itu di luar begitu sembarangan loh, sama pembantu, sama orang. Waduh gayanya, waduh sombongnya ya. Kalau dia menghayati kehadiran Tuhan, tidak berani sombong begini loh.
Lu jangan sombong ya, lu gak ada apa-apanya. Karena kita tidak menghayati Tuhan. Kita bisa membedakan orang kaya, orang miskin, lalu diskriminasi. Kenapa bisa begitu? Karena kita gak sadar Allah ada di situ. Bisa baca hati kita. Lihat orang terus, sialan dia. Kita lupa Tuhan di situ. Dia bisa membaca hati kita. Makanya sungguh kehadiran Tuhan harus dihayati dengan benar. Yang kedua, pikiran harus berbahari terus. Yang ketiga, tunduk kepada kehendak Allah dalam kedaulatannya secara penuh. Nah, masalahnya kalau orang irama menerima kedaulatan Allah tidak dibiasakan, tidak bisa. Anda jangan berpikir, saya mau nanti. Tidak bisa, mulai sekarang. Iramanya harus dirubah, mulai sekarang. Aku bukan di daerah tidak bertuan. Aku di daerah yang bertuan, di mana Allah hadir dan melihat tindakanku. Dan Allah itu reaktif. Allah itu reaktif. Saya mengajak saudara melihat satu ayat di dalam Kejadian, supaya ada sedikit pertimbangan, saudara. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-6, ulangi. Maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan. Jangan Anda pahami Tuhan itu tidak tahu sebelumnya. Kata menyesal ini sebenarnya bentuk antropomorfisme. Artinya satu pengungkapan yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Menyesal. Menyesal. Maka menyesallah Tuhan. Terus? Bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hatinya. Ketika manusia tidak hidup dalam kedaulatan Allah, manusia hidup suka-suka sendiri, hal itu memilukan hatinya. Tidak sadarkah saudara bahwa hidup kita tidak jarang, saudara, memilukan hati Tuhan? Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Orang yang tidak hidup dalam kedaulatan Allah memilukan hati Tuhan. Ayo baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus bisa didukakan, saudara. Kalau saudara terus berjalan dengan Tuhan, ketika saudara melakukan satu kesalahan, saudara akan berduka. Saudara akan berduka. Saudara bisa merasakan duka citanya hati Tuhan. Duka citanya hati Roh Kudus. Dari pengalaman hidup saya, saudara, kalau saya sudah mendukakan Tuhan itu 1 hari, 2 hari masih berasa, kadang-kadang lebih. Sampai saya sukar berdamai dengan diri sendiri. Dan saya merasa kalau pengalaman pribadi, maaf ya agak subjektif, sampai Tuhan yang membalut luka hati saya. Aku sudah mengampuni, kenapa kamu tidak bisa mengampuni dirimu sendiri? Gitu. Kamu jangan sombong, memang kamu begitu keadaannya. Kamu seperti tidak menerima keadaanmu sendiri, tidak menerima kenyataan, memang kamu jelek. Tidak hidup dalam kedaulatan Allah sebagai anak Tuhan itu melukai, saudara. Kalau orang bukan anak Tuhan, tidak mengerti kebenaran, dia berbuat suka-suka sendiri, Tuhan tidak terlukai, saudara. Tidak terlukai. Tetapi kalau itu anak Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Maksud saya tidak terlukai bukan tidak sama sekali. Tidak seperti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mestinya menyukakan hati Tuhan, tapi sekarang kita melukai dia. Kalau hanya melakukan hukum-hukum belum menyenangkan Tuhan, itu masih hidup dalam kedaulatan sendiri. Sebab hukum-hukum itu masih membuka celah, memberi ruangan orang punya kedaulatan. Hukum, peraturan, hukum Taurat, peraturan masih membuka peluang seseorang memiliki kedaulatan sendiri. Tetapi kalau hidup menurut kehendaknya, bukan hukumnya, menutup segala kemungkinan, menutup ruangan orang punya kedaulatan sendiri. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah.
Kehendak Tuhan bukannya melakukan hukum, tapi melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Yakobus pasal 4 ayat 13 terpaksa kita lihat lagi. Nggak bisa tidak. Betapa indahnya kalau saudara bisa hidup dalam kedaulatan Tuhan. Saya masih belajar. Saya juga belum lulus. Saya bukan orang yang sudah lulus. Saya masih bergumul mati-matian. Dan saya mengajak saudara untuk bisa belajar hidup dalam kedaulatan Tuhan. Ketika saya seumur kamu, saya belum mengerti firman sedalam ini. Jadi kalau kamu sudah mengerti firman sedalam ini dengan usia seperti ini, karena kamu berkembang terus, betapa kamu jadi orang hebat nanti. Ingat, dunia ini jahat. Kamu harus punya integritas melewati banyak godaan-godaan membuat kamu jadi tawar hati dan tidak militan dalam Tuhan. Kamu akan jadi luar biasa. Anda dipersiapkan jadi orang-orang yang hebat. Jadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke, teruskan, baca. Yakobus 4 ayat 13. Ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Siapa suruh? Siapa suruh gitu? Kami mau ke kota, dagang. Siapa yang suruh? Kalau sendiri kamu tidak hidup dalam kedaulatan Tuhan. Terus kalimat berikutnya, hebat kan firman ini? Terus, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Terus, apakah arti hidupmu? Nah, apa arti hidupmu? Mestinya hidupmu berarti kalau kamu bergerak apapun dalam kehendaknya, dalam kedaulatannya. Itu baru hidupmu berarti. Baru hidupmu bernilai. Nah, kalau saudara masih muda, umur 25, 20, 30, 40, masih bisa dibentuk. Kadang-kadang juga sudah sulit. Tapi kalau sudah usia dari 50 tahun berat. Waduh, rusak dong Pak. Enggak. Banyak saudara yang sudah diproses Tuhan juga. Ayo, kita terus jalan. Tapi kalau Anda memang sudah punya pakem yang beda, mendengar khotbah ini lalu berkata, ini pendeta kayak nginjek tanah, sesat kali. Ya, terserah lo. Jadi kita nggak boleh suka-suka sendiri. Karena kalau orang hanya hidup menurut hukum, masih ada ruangan orang hidup dalam kedaulatannya sendiri. Tetapi kalau melakukan kehendak Tuhan, tidak ada ruangan orang membangun kedaulatan sendiri. Semua harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Jika Tuhan mengendaki. Saya mengerti di agama lain juga ada berkata begitu. Jika Tuhan mengendaki. Tapi saya mau tanya, you bilang jika Tuhan mengendaki, you mempersoalkan itu enggak? Itu masalahnya. Jika Tuhan mengendaki, ya Pak. Ya jika Tuhan mengendaki, tapi kamu bablas terus loh. Kamu bablas terus loh. Bisa kalau ditanya, kamu jadian sama dia? Ya kalau Tuhan mengendaki. Ya kalau Tuhan mengendaki, tiap malam minggu datang ke rumahnya loh. Dia bilang, jika Tuhan mengendaki. Tapi tiap Sabtu malam you datang. Itu yang kau kehendaki bro. Jadi kamu jadi kawin. Ya jika Tuhan mengendaki. Tapi kamu setting keadaan. Makanya saya tuh tadi sudah saya siapin satu kalimat loh, bener loh. Belajarlah ragu-ragu. Jadi mesti ini, mesti enggak. Harus tanya dulu, Tuhan kehendaknya enggak? Kalau dulu kan wah main hajar saja, sekarang enggak. Coba belajar ragu-ragu. Sampai nanti Anda punya kepekaan enggak ragu-ragu. Ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Nah banyak orang itu membela dirinya. Ini kehendak Tuhan kok tahu. Karena begini, wah kayak kebetulan gitu loh. Keadaan yang seakan-akan mendukung belum tentu kehendak Tuhan. Ini jodoh saya loh. Kok tahu? Karena kayak semua diatur Tuhan. Ngerti nggak saudara? Itu kalimat orang goblok. Setan pun juga bisa ngatur, tahu? Nggak tahu kayak kehendak Tuhan gitu loh. Kaya-kaya, dada kaya-kaya. Harus pasti kehendak Tuhan atau tidak. Nanti setelah nikah susah baru. Ya dulu kan kehendak Tuhan. Ya sih ternyata apa? Oke teruskan. Ayo. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Kamu sombong. Memegang diri dalam congkakmu. Congkak. Tahu gak kesombonganmu? Kamu tidak mengakui kedaulatan Allah. Kamu sombong. Terus. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Salah. Kemegahan itu atau kesombongan itu salah. Terus. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, baiknya itu kehendak Allah. Terus. Tetapi ia tidak melakukannya. Tidak melakukan apa yang menurut kehendak Allah. Ia berdosa. Dia berdosa. Wah kalau begitu kita nggak usah tahu aja Pak. Pokoknya pura-pura nggak tahu.
Kalau hidupmu singkat, kamu sadar kamu akan mati dalam kekekalan. Kamu harus belajar hidup dalam kedaulatan Allah. Dengan hidup dalam kedaulatan Allah, sungguh kita beruntung, saudaraku. Amin.